Oke, berikutnya yang akan kita bahas ini adalah apa yang disebut sebagai Archimedean property atau property Archimedes ya. Jadi kan kita tahu bahwa dalam suatu interval itu tuh ada banyak sekali real numbers, jadi interval elemen atau angka. Tapi juga ada banyak sekali sebenarnya rational number ya dalam satu interval. Nah, ada satu teorem, dua lah lebih tepatnya, yang satu kita sebut sebagai Archimedean property. Jadi yang satu ini yang kita sebut Archimedean property. Itu adalah untuk semua semua X dan Y bagian dari bilangan real dan X lebih besar dari 0 ya, maka ada n yang merupakan bilangan natural that n kali X itu lebih besar daripada Y ya. Sementara yang seperti nomor 2 ya, ini bukan Archimedean property, ini lebih tepatnya menunjukkan bahwa bilangan rasional itu juga banyak di dalam interval ya. Untuk X dan Y itu bilangan dari bilangan real dan X itu kurang dari Y, maka ada R yang merupakan gen dari bilangan rasional, di mana X-nya itu kurang dari R dan itu kurang dari Y. Oke. Nah, kita akan coba proof yang pertama dulu. Ya. Jadi kalau misalnya NX lebih besar daripada Y ini kita bagi dengan X, ya. Kan kita dapatnya N lebih besar daripada Y ya per X gitu ya. Kalau ini kita bagi dengan X. Nah, Archimedean property kan bilang bahwa untuk real number apapun, jadi kita define di sini T ini kita define sebagai Y per X ya, kita bisa dapatkan N ya, di mana N ini lebih besar dari T ya kan, kita define ini ya. Akan di mana N ini adalah tadi ya bilangan natural ya, there exists N. Atau dengan kata lain, sebenarnya bagian yang tadi ini, yang poin pertama ini sebenarnya mengatakan bahwa natural number itu ya subset dari R dan dia itu not bounded above ya. Nah, misalnya kita akan pakai pembuktian secara kontradiktif. Misalnya misal N itu bounded above ya. Maka kita bilang B ini kita bisa definisikan satu bilangannya itu B, di mana B ini adalah supremum dari N. Betul? Nah, B minus 1 itu tidak bisa menjadi upper bound dari N. Kenapa? Karena
ini kan akan kurang dari B ya, sementara B-nya ini yang jadi list upper bound-nya. Jadi B-1 ini bukan upper bound. Kan yang B ini yang jadi list upper bound-nya ya. Maka ada M bilangan N ya, bilangan real, di mana M ini akan lebih besar daripada B-1 ya. Jadi bilangan natural yang lebih besar daripada B-1, karena B-1 itu bukan upper bound. Nah, kalau kita tambah dari kiri kanan dengan tambah 1, kita mendapatkan M plus 1 lebih besar daripada B, which is contradicting. Contradicting apa ini? Contradicting B ini adalah upper bound-nya ya. Nah, ini untuk yang proof nomor 1. Ya. Sorry, maksud saya ini contradicting ini, jadi dia otomatis ini salah gitu kan, wrong. False, sorry. False. Nah, gimana yang untuk nomor 2 ini ya, yang ini? Mungkin di satu sheet yang sama aja, satu page yang sama maksud saya, sorry. Proof untuk poin nomor 2 ya. Jadi sebenarnya kita bisa kayak gambar garis bilangan di mana di sini itu X dan di sininya itu Y. Oke. Nah, pertama asumsikan dulu X itu lebih besar daripada 0 atau non negatif, dan otomatis Y minus X itu akan lebih besar daripada 0 ya. Karena Y-nya lebih besar daripada X. Maka berdasarkan Archimedean property akan ada sis N yang merupakan bilangan natural, di mana such that N kali Y minus X itu lebih besar daripada 1, atau Y minus X ini akan lebih besar daripada 1 per N. Ya. Nah, sekali lagi, karena dengan Archimedean property, maka kalau kita definisikan set A yang merupakan berisi semua bilangan natural yang memenuhi lebih besar daripada N kali X gitu ya. Ini itu non-empty ya kan, jadi yang diikutin dari yang atas sini, dari yang yang Archimedean property ya kan. Karena N ini well ordered ya, jadi antara member yang satu dengan member yang lain itu, jika dia berbeda, dia clear kita bisa either lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Itulah well ordered, pilihannya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Oke. Maka
ya kan, karena n order, maka A punya list element. List element itu adalah elemen terkecil, yaitu M. Dan karena M merupakan bagian dari A, maka M lebih besar daripada N dikali X. Oke. Sesuai definisinya A gitu kan. Nah, kalau kita bagi dengan N, kita akan dapat, terus kita ini kiri kanan ke kiri, kita akan dapatkan bahwa X itu kurang dari M dibagi N. Ya. Nah, karena M adalah elemen terkecil dari A, ya kan, karena M the least element, maka M-1 pasti bukan bagian dari A. Nah, jika M-nya lebih besar dari 1, maka M-1 adalah bagian dari bilangan natural. Ya. Tapi kan M-1-nya itu bukan bagian dari A. Ya, maka karena M-1-nya bukan bagian dari A, maka ini maka dua kali, tapi ini yang ini kita pakai lagi di sini. Ya. M-1 itu akan lebih kecil sama dengan apa? Ya, sama dengan NX. Ya. Nah, kalau M-nya 1, maka kan M-1-nya ini sama dengan 0. Dan M-1 kurang dari sama dengan NX, ini masih terpenuhi selama X-nya ini lebih besar sama dengan 0. Ya. Kalau walaupun M-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Jadi M-1 kurang dari NX yang ini masih terpenuhi selama X-nya lebih besar sama dengan 0. Atau dengan kata lain, M-1 itu kurang dari sama dengan NX, atau ya, di sini dikatakan kita pindahin dulu, tambahin 1 sorry ini jadi, tapi ini M kurang dari sama dengan NX plus 1 gitu ya. Atau dengan kata lain, dari yang ini NY min X lebih besar daripada 1, ya kan, kita dapatkan kan dari sini kita dapatkan, saya tulis lagi biar mudah lihatnya. Ini kan dari atas itu kita dapatkan gini, which is ini adalah NY, NX-nya pindah ke kanan lebih besar daripada 1 plus NX. Oke. Nah, jadi kalau kita gabungkan yang ini dengan yang ini, ya, kita dapatkan NY
itu lebih besar daripada 1 per nx dan lebih besar sama dengan m. Or dengan kata lain, kita peroleh y akan lebih besar m per n. Ya. Sehingga kita dapatkan bahwa x, ini saya tulis di sini hasil akhirnya, kita dapatkan x itu kurang dari m per n, tapi m per n nya yang ini ya juga kurang dari y, atau m per n ini ada di antara x dan y. Jadi let r nya sama dengan m per n. Nah, kalau kita asumsikan x nya ini lebih besar daripada 0, kurang dari 0 ya. Saya tadi sempat ketulis. Jadi kalau kita asumsikan x nya ini kurang dari 0 ya. Kayak mesti pindah halaman, sorry. Ya, kalau kita asumsikan sekarang x nya itu kurang dari 0. Nah, jika y nya ini lebih besar dari 0, maka r yang ada di tengah-tengah mereka itu, ini kita ambil aja r nya sama dengan 0 ya. Sementara kalau y kurang dari sama dengan 0, maka 0 kurang dari sama dengan minus y kurang dari sama dengan ini nggak ada sama dengannya dong ya. Sama dengan kurang dari min x. Kita dapatkan rasional q di mana min y kurang dari q kurang dari min x. Jadi r nya sama dengan minus q. Oke. Nah, last point dari Archimedean property ini adalah kita bisa buktikan bahwa infimum atau greatest lower bound dari suatu set yang berisi 1 per n dengan n itu elemen dari bilangan natural, ini sama dengan 0 ya. 0 itu maksudnya dia ada angkanya itu 0 gitu ya, jadi bukan yang nggak ada, tapi ada infimumnya. Nah, proofnya ini adalah misal A-nya ini sama dengan A-nya ini kita define 1 per n ya, set ini ya. Nih ya jelas A-nya ini nggak empty gitu kan ya, karena ada 1 per 1 kan. 1 per n ini kan clearly dia lebih besar dari 0 ya. Jadi 0 itu lower bound ya. Belum kita buktikan sebagai infimum, tapi jelas lower bound ya kan. Dan karena dia nggak empty ya, karena A itu non empty, jadi
kita bisa cari B yang kita define sebagai infimum A, di mana B-nya ini eksis. Ini eksis. Karena 0 itu salah satu lower bound, maka B itu akan lebih besar sama dengan 0. Ya, kan infimum itu greatest lower bound. Jadi pasti kalau nggak ini ya lebih besar sama dengan, gitu kan ya. Nah, misal kita ambil satu angka, kita sebut A kecil, dia lebih besar daripada 0. Maka dengan Archimedean property yang sebelumnya, yang ini kan, dikatakan bahwa kalau X lebih besar daripada 0, maka NX lebih besar daripada MNY. Nah, kita bisa gunakan di sini bahwa ada N, ya, atau there exists N bilangan natural, di mana N kali A itu lebih besar daripada 1, ya kan? Atau A-nya ini otomatis dia akan lebih besar daripada 1/n dan merupakan juga bagian dari set A. Karena itu kalau kita perhatikan di sini, A-nya itu masih lebih besar, ya, daripada 1/n yang merupakan bagian dari A kecil lebih besar daripada 1/n yang merupakan bagian dari set A, which is artinya A-nya ini tidak bisa menjadi lower bound untuk A. Sehingga B, infimum A itu eksis tapi dia sama dengan 0. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton.